Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, saya warahmatullahi kira wabarakatuh. kalau saya host kayaknya lebih enak doa pembuka majelis dan penutup langsung aja Ustadz Sam ya. Saya Siap, persilakan siap. Ustadz Sam. Saya Ya, nanti akan mengorganize jalannya Zoom meeting ini ya. ya, Biasanya sih siap. setengah setengah jam ke depan tuh sudah di atas 20 orang tuh biasanya. Mudah-mudahan juga Iya, ya. ya. Silakan Ustadz Sam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwanur rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan Amin. juga dalam keadaan iman ya, iman Islam, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita ya, menjaga iman dan Islam kita dan anak-anak keturunan kita. Malam hari ini kita bicara tentang mensikapi sakit menurut Islam. Kenapa ini saya latar belakangnya, kenapa ini kita bahas, karena banyak sekarang ini di media ya, bagaimana orang menjual obat dalam tanda petik, kemudian mempromosikan obat atau obat alternatif dan seterusnya, kalau kita mendengarkan di radio dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya ketika kita konsultasi dengan dokter, banyak ungkapan-ungkapan yang tidak mencerminkan sebagai ucapan orang beriman. Misalnya, wah ini mah tidak akan sembuh, ini penyakit ini mah nggak bakalan sembuh. Atau mengatakan ini, wah ini mah sulit untuk disembuhkan karena memang menurut pengalaman ini akan lama dan seterusnya. Atau ada yang mengatakan berobat harus dengan kimia karena tidak bisa sembuh kalau tanpa kimia. Ada yang kemudian dengan alternatif, misalnya ada obat ramuan tertentu bisa mengobati seluruh banyak penyakit, menyembuhkan semua penyakit dan seterusnya lah. Dan berbagai macam yang terkesan itu di situ tidak ada peran atau kesertaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga khawatirnya dengan sikap seperti ini akan menjatuhkan kita ke dalam kekufuran walaupun tidak itikadi. Maksudnya secara itikadi dia masih meyakini Allah sebagai Khalik, tetapi begitu dia menerima penyakit seakan-akan di situ tidak ada peran Allah, baik Allah yang menguji kita dengan sakit ataupun Allah yang akan menyembuhkan. Jadi ini sepertinya sederhana, tetapi kalau kita dilihat dari sudut pandang akidah, ini menjadi sangat serius. Oleh karena itu mungkin kita coba bahas pada malam ini. Yang pertama saya ingin jelaskan tentang apa itu sakit. Jadi karena sudah pernah kita bahas, manusia itu terdiri dari 3 komponen. Ada raga, namanya bahasa Arabnya jasad. Kemudian ada jiwa, bahasa Arabnya nafsu. Kemudian ada nyawa, bahasa Arabnya ruh. Jadi ada jasad, ada nafsu, an-nafsi ya, an-nafsu, ada ruh, sirul haya. Nah, terkait dengan ruh ya, itu urusan Allah. Tentang nyawa kita tidak tahu nyawa itu walaupun ada, dan Allah telah menjelaskan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang Yahudi, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang nyawa, katakan nyawa itu urusan Tuhanku, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi bahasan tentang nyawa tentunya ini bahasan yang di luar kemampuan akal kita. Jadi ada kita punya nyawa, tapi hakikat nyawa kita tidak tahu. Nah, tentunya yang bisa ketahui adalah dua komponen, yaitu jasad atau raga dan jiwa atau nafsu ya, nafsu. Nah, terkait dengan dua komponen ini, maka raga itu bisa sakit, ada tubuh ya, tubuh kaitan tubuh bisa sakit, dan yang kedua adalah jiwa itu bisa sakit ya. Tentunya kata-kata sakit jiwa dengan jiwa yang sakit itu beda ya, beda maknanya. Jadi saya tidak berani mengatakan sakit jiwa gitu ya, tapi maksudnya jiwa yang sakit atau raga yang sakit. Intinya kalau sakit itu ada dua juga. Sakit ada maksudnya penyakit,
bahasa bahasa Inggrisnya disease, bahasa Arabnya marid, ya, marid. Itu adalah adanya gangguan pada tubuh dalam fungsinya yang tidak sesuai dengan seharusnya atau tidak sesuai dengan optimal kemampuan atau kapasitasnya. Misalnya harusnya telinga bisa mendengar dengan jernih, kemudian terganggu, itu juga sakit. Atau mata bisa melihat dengan normal, kemudian ada bisa berkurang atau bisa bertambah atau ada gangguan, itu namanya penyakit. Atau proses saluran pencernaan harusnya normal proses pencernaannya sehingga tidak ada gangguan. Ketika ada gangguan disebut dengan penyakit. Demikian pula pernafasan dan seterusnya. Semua anggota tubuh itu bisa mengalami gangguan, dan ketika mendapat gangguan sehingga fungsinya tidak optimal, itu disebut dengan sakit atau disease. Ada penyakit atau marid, ya, bahasa Al-Quran disebut marid. Nah, yang juga yang sering bermasalah adalah jiwa. Jiwa itu artinya ketika jiwa itu terganggu fungsinya. Jadi pikiran tadi tidak normal, perasaan juga misalnya gelisah terus dan seterusnya. Itu artinya jiwanya sakit. Artinya fungsi jiwanya tidak optimal. Itu sakit atau disease atau marid, ya. Tetapi ada keadaan sakit. Keadaan sakit itu bahasa Inggrisnya illness, atau bahasa Al-Qur'annya sakim. Jadi merasakan, jadi merasa sakit, keadaan sakit. Nah, keadaan sakit itu adalah persepsi atau pandangan seorang, dia merasa kesehatannya atau terganggu. Sehingga dengan dua pemahaman ini bisa jadi ada orang yang sebenarnya dia berpenyakit. Tetapi dia tidak merasa sakit, gitu. Jadi tidak merasa sakit, merasa tidak apa-apa, sehat-sehat saja, gitu. Padahal kalau diperiksa, ya, itu terganggu, ya, tubuhnya, saluran pernafasan, pencernaan dan seterusnya. Tapi dia merasa fine, saya baik-baik saja, gitu. Ya, itu artinya dia ada disease tetapi dia tidak merasakan sakit. Atau sebaliknya, ada orang secara fisiknya sehat, nggak ada masalah, tetapi dia merasa sakit. Artinya secara kejiwaan dia merasa gelisah, menderita atau sakit dan seterusnya. Yang ini memang kaitan dengan jiwa yang sakit itu terkadang sulit untuk kita pahami, gitu, ya. Ya. Seperti sakit hati itu sebenarnya kan bukan maksudnya livernya yang sakit, tetapi perasaannya yang terganggu karena omongan orang, karena sikap orang dan seterusnya. Jadi ini yang bisa disebutkan sakit walaupun tidak berpenyakit, atau berpenyakit tapi sehat, merasakan sehat dan seterusnya. Nah, tentunya ada juga yang ada istilah lain yang medis dan non medis. Jadi ada yang disebut dengan sakit yang fisik, itu maksudnya yang medis. Artinya yang kalau dideteksi secara ilmu kedokteran ada gangguan, ya. Makanya ada pakar-pakarnya, ada dokter, ya, ada dokter internis, maksudnya yang dia mengetahui bagaimana gejala yang kaitannya dengan organ-organ tubuh dalam, ya. Ada saluran pernafasan, pencernaan, misalnya jantung, paru-paru dan seterusnya. Itu terkait dengan organ-organ dalam. Kemudian ada yang organ luar, itu tergantung dengan kepakarannya. Itu kaitan dengan fisik, sehingga itu pendekatan ya medis, ya. Tetapi ada yang non medis, ya, seperti tadi misalnya tentang gangguan jiwa dan seterusnya. Ternyata dalam Al-Quran juga disebutkan ada yang sakit karena sihir. Bahkan ini kejadian itu pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, pada Nabi Sulaiman, misalnya dalam surat tentang sakit yang terkait dengan sihir ini, ya, Allah menjelaskan bagaimana perbuatan orang-orang tukang sihir, ya, di mana yang tukang sihir itu mengira bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu sebagai tukang sihir, padahal Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir, tetapi Nabi Sulaiman itu punya kemampuan untuk mengendalikan makhluk-makhluk gaib. Ya, bahkan binatang pun bisa tunduk patuh, termasuk jin. Ya, dalam surat surat jin itu bagaimana atau dalam surat Saba, ya, bagaimana jin itu terperdaya. Jadi dia mengabdi ke Sulaiman, bahkan sampai Nabi Sulaiman meninggal mereka tidak sadar, mereka masih nunggu perintah Nabi Sulaiman. Baru sadar bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal ketika tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman itu habis dimakan rayap. Begitu jenazah Nabi Sulaiman jatuh, baru mereka sadar bahwa selama ini sebenarnya mereka menunggu orang sudah meninggal, gitu. Ini karena Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman bisa
mengendalikan semua makhluk, bahkan bisa bercakap-cakap dengan makhluk-makhluk itu. Dan tentaranya itu seluruh makhluk yang bisa, ya, yang baik yang berakal atau yang tidak berakal. Jadi disebutkan dalam ayat ini pada zaman Nabi Sulaiman itu ada tukang sihir yang memang dia berbuat jahat. Jadi menjadi cobaan, dan kemudian yang biasa kemarin menggoda sehingga kemudian bisa suami istri bisa pecah dan seterusnya, itu karena gangguan sihir. Demikian pula zaman hidup Rasul ada juga, atau bisa zaman Nabi Musa alaihissalam juga cerita bagaimana kisah tukang sihir, ya, Raja Fir'aun kemudian berhadapan dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan beberapa kejadian-kejadian yang memang itu ada sakit atau ada gangguan yang memang menggunakan makhluk gaib atau menggunakan jin, ya. Jadi tukang sihir ini menggunakan jin kemudian untuk berbuat jahat kepada pihak lawan atau yang dianggap sebagai musuh. Kemudian ada juga yang penyakit yang mungkin ini kita jarang dengar, namanya penyakit ain. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan di dalam misalnya hadis Muslim, misalnya al-ainu hakun walau kana syai'un sabiqul qadri sabaqatul ain. Jadi ain itu benar-benar ada. Jadi andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Jadi ain itu hal yang di luar, ya, atau di luar nalar, di luar kemampuan akal manusia. Atau ulama menjelaskan bahwa al-ainu nadrun bi istihsani masubun bi hasadin min khabisit tabi'i yahsulu lil mamduri min hudararun. Ain itu adalah pandangan kagum, jadi tadinya kagum, ya, takjub atas sesuatu, ya, tetapi disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Jadi ain itu pandangan sinis yang kemudian di situ kemudian dia berdoa untuk keburukan kepada orang yang sebenarnya dia kagum atau takjub atau bangga gitu, ya, tetapi di situ ada rasa iri dengki. Jadi kemudian dia berdoa, bisa jadi ada niat jahat berdoa, dan kemudian doanya dikabulkan dan menimpa kepada orang yang dalam tanda petik dia kagumi tapi dia iri dengki kepadanya. Itu sehingga kemudian ada penyakit, ya, ada sakit yang bisa jadi tidak terkait dengan kejiwaan atau tidak terkait dengan raga langsung, atau langsung penyakit dengan raga, atau dua-duanya, jiwa atau raga. Jadi itu yang disebut juga ini bagian dari non medis. Jadi non medis itu ada penyakit ain atau juga penyakit yang karena diakibatkan oleh tukang sihir atau penyihir. Jadi Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menangani kalau orang kena ain atau penyakit ain atau kena sihir. Ya, salah satunya Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasgika bismillahi arkika. Jadi dengan nama Allah saya meruqyah. Jadi namanya meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau setiap mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah saya meruqyah. Jadi ini disebut dengan ruqyah, ya, ruqyah karena dari hadis ini, ya, hadis Muslim. Maka kemudian apa itu ruqyah? Ruqyah itu sebenarnya kalau bahasa umumnya jampe, tapi maksudnya membaca zikir atau wirid dari Al-Quran atau yang di hadis Rasul atau doa-doa dari Rasul yang intinya adalah memohon kepada Allah, meyakini hanya Allah satu-satunya yang akan menyembuhkan, hanya satu-satunya Allah tempat berlindung, ya, tempat bergantung kita, dan kita mohon kepadanya untuk kemudian dijauhkan dari hasidin ida hasad. Jadi orang-orang hasud kalau mereka hasad, atau dari nafasati fil uqad, jadi ada tukang-tukang sihir yang suka menghembus-hembuskan, ya, dan seterusnya. Makanya ruqyah itu mestinya menjadi kebiasaan kita, ruqyah mandiri, ya, supaya kita terjaga dari baik penyakit yang dilakukan oleh tukang sihir atau penyakit ain yang kemudian karena kedengkian orang kemudian bisa membahayakan kita. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat kursi, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ini tiga kali sebelum tidur supaya kita bisa Allah menjaganya. Jadi
Rasulullah menyuruh kita untuk minimal membaca muawwidzatain, 2 surat meminta perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Karena ada penyakit yang ini. Jadi ada penyakit yang memang fisik, ada penyakit kemudian dari segi terganggunya kejiwaan, walaupun biasanya yang tadinya kena jiwanya kemudian karena mungkin tidak bisa tidur, akibatnya kemudian fisik pun juga sakit. Makanya ada pendekatan medis, ada juga yang non medis. Yang ini kita harus pahami sehingga tidak salah dalam penanganan. Nah, kemudian apa sih fungsi sakit? Jadi ini pandangan Islam tentang sakit ya. Yang pertama, sakit adalah sebagai ujian. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 155 156 bahwa Allah menjelaskan walanabluwannakum. Jadi Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid, artinya sungguh-sungguh kami akan uji kalian, maksudnya umat anak Nabi Adam alaihissalam, bisyai'in dari dengan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Minal khaufi berupa khawatir, ketakutan, walju bisa kelaparan, wan naqsi minal amwal atau kurang harta artinya miskin, wal angkus atau kurang nafsu, kurang jiwa itu maksudnya sakit ya, sakit fungsi jiwanya tidak normal, atau wasamarot naksin samarot maksudnya kekurangan buah-buahan artinya gagal panen atau kekurangan makanan dan seterusnya atau sumber makanan. Tetapi kemudian Allah memberi kabar gembira, wabasyiris sabirin. Jadi kalau dia sabar diuji itu maka diberi kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Rupanya kalau orang diberi sakit kemudian dia sabar, maka dia dapat 2 keistimewaan. Yang pertama dosa-dosanya akan dihapuskan. Yang kedua dia akan dinaikkan derajatnya. Jadi dinaikkan derajat, dihapuskan dosanya karena sakit, dan dia kemudian ketika sakitnya dia sabar. Sehingga selalu zikirnya dia mengatakan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi siapa yang sabar itu adalah orang yang ketika diuji dengan musibah, ya dia mendapatkan musibah, apapun bentuk musibahnya, maka dia kembalikan, namanya istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan doa, tetapi ikrar yang istirja bagi orang beriman. Jadi setiap yang dia ditimpa oleh berbagai macam hal yang dinilai oleh dia sebuah keburukan, sebuah kita diberuntungan atau sakit atau kerugian dan seterusnya, dikembalikan lagi pada Allah. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jadi jangankan harta, jangankan misalnya pasangan atau misalnya anak dan seterusnya, kita sendiri milik Allah dan kita akan kembali pada Allah. Jadi bentuk keikhlasan, keridhaan dan juga sabaran. Maka akan dibalasi orang-orang yang lulus dalam ujian ini, maka dia dapat 2 keistimewaan, dihapuskan dosa-dosanya, kemudian dinaikkan derajatnya. Kemudian nah, jadi kalau dia lulus ujian, maka sakit itu justru bagi orang yang sabar itu sebagai penghapus dosa atau bentuk cintanya Allah. Jadi bentuk cintanya Allah adalah ya, ketika dia uji hambanya ini, kemudian hambanya ini sabar menerima. Jadi tidaklah menimpa seorang muslim suatu keletihan, penyakit, kecemasan, kesedihan, kesulitan, kesakitan dan seterusnya, hingga bahkan kena duri pun kalau menusuk misalnya kakinya, melainkan semua itu, dengan semua itu Allah akan menghapus segala kesalahan. Itu luar biasa. Jadi sakit bagi orang yang sabar, yang beriman dan sabar, maka itu akan menghabiskan dosanya. Tetapi bisa jadi sakit itu sebagai sanksi yang dikedepankan, didahulukan. Jadi Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 21, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, yaitu di dunia, berupa sakit atau ketidakberuntungan ya. Itu dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi Allah akan menimpakan siksa yang dekat yaitu di dunia sebelum adab yang lebih besar yaitu di akhirat, agar mereka kembali. Ya kalau mereka kembali maksudnya bertobat, maka kemudian dia akan merasakan sanksi di dunia saja, di akhirat, tapi kemudian Allah tidak akan menimpakan yang lebih besar kalau dia yarjiun, maksudnya kalau dia bertobat. Tapi kalau tidak bertobat,
di dunia dia akan menderita karena diberikan sanksi yang dekat itu di dunia, kemudian Allah akan memberikan ya siksaan yang sangat pedih yang lebih banyak besar, bahkan bisa jadi khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini tiga pandangan terhadap sakit ini perlu kita ada dalam diri kita supaya kita bisa tahu nih ketika sakit ini diuji atau sebenarnya bentuk cintanya Allah pada kita, atau jangan-jangan ini sanksi. Jadi kalau kita sanksi berarti kita dengan sakit itu mestinya kita taubat, kita sadar dan kita memperbaiki diri. Gitu. Itu berarti sanksinya ini hanya di dunia saja, di akhirat tidak. Tapi mudah-mudahan kita tidak dapat sanksi karena artinya sakit kita bukan karena kemaksiatan. Walaupun itu bisa jadi memungkinkan kita bisa melakukan kemaksiatan dan Allah kemudian tegur dengan kesakitan. Nah, bagaimana menghadapi keadaan sakit ini? Nah, ini kata kuncinya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan likulida indawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ini statement Rasul yang likulida indawa. Setiap penyakit ada obatnya. Faida asoba dawa'u adda'a bara'a biidnillahi azza wa jalla. Dan apabila suatu obat cocok dengan penyakitnya, atau ada suatu penyakit kemudian ketemu obatnya yang cocok gitu, maka kemudian Allah dengan izin Allah sembuh lagi. Jadi ya pertama obat itu adalah syariat ikhtiari ya. Dan ini hukumnya sunnah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan likulidain dawaun fatadawau. Jadi bagi setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian. Jadi perintah Rasul untuk berobat. Ya, sehingga kalau kita melakukan ikhtiar berobat ketika sakit, ya sakit tenaganya atau sakit jiwanya, maka itu disunahkan, ya, dapat pahala ikhtiar, ya ibadah sunnah. Tetapi harus diyakini bahwa yang menyembuhkan, yang asyafi'nya, yang baro'ahnya, yang menyembuhkannya Allah saja. Jadi bukan obat, bukan dokter, bukan bukan tabib, bukan sinse, bukan dukun, apalagi ya, bukan misalnya obat herbal dan seterusnya. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Sedangkan kita berobat, ya, baik itu obatnya yang medis ataupun non medis, ya ikhtiar itu selama ikhtiarnya itu tidak menyalahi syariat. Yang menyalahi syariat seperti apa? Misalnya datang ke dukun, kemudian dia meyakini ada kekuatan yang bisa memberikan bisa memberikan kebaikan atau bisa mendatangkan kemudaratan dan kemudian bisa menyembuhkan, ya selain Allah, maka itu tidak diperbolehkan, artinya sudah pada ranah musyrik gitu ya. Tetapi kalau itu memang ada pengobatan dan memang logis, ya memang itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan memang prosesnya juga bisa dicerna dengan akal sehat, baik itu pendekatannya yang tradisional atau penyakit yang modern dan seterusnya, apakah obat kimia ataupun obatnya misalnya herbal atau yang lain, maka itu masih dalam kategori berobat yang disunahkan, jadi sebagai ikhtiar. Dengan keyakinan tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Dan sebagaimana tadi yang ini diulang lagi bahwa setiap orang beriman kalau mendapatkan suatu penyakit, maka dia dapat dua keuntungan. Jadi rafa'ahallahu biha darajatan. Jadi dengan penyakit itu Allah akan meninggikan derajatnya, ya akan mengangkat derajatnya, atau hati antu biha khotiatan, atau akan menghapuskan kesalahannya. Jadi sehingga ketika menghadapi sakit ya sabar, kemudian dia malah kemudian semakin dekat kepada Allah, sehingga itulah waktunya dia akan membersihkan dosa-dosanya, dan itulah waktunya dia akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kalau pandangan seperti ini, insya Allah sakitnya juga berupa kebaikan, ya. Dari sakitnya mendapat kebaikan, ya. Pernah datang suatu hari ke Rasulullah seorang wanita kulit hitam yang biasa dia punya penyakit ayan. Jadi ketika bahkan nggak tahu tempat dimanapun, ketika ayan tiba, ya dia tidak bisa ngontrol dirinya, ya. Ya, terkadang ya karena tidak sadar ketika ayan itu kemudian terbuka auratnya. Maka wanita ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doakan agar aku sembuh dari penyakit ayanku ini. Tapi apa jawaban Rasulullah? In siti sobarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar, maka engkau dapat surga. Tapi kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar engkau sembuh.
Nah, kata wanita ini, ya kalau demikian ya Rasulullah, aku akan sabar. Karena kalau sabar jaminannya surga gitu. Tetapi doakan aku agar ketika ayat menimpa aku sehingga tidak terbuka auratku. Kemudian Rasulullah mendoakan agar auratnya tidak terbuka ketika kena penyakit ayat, dan doa Rasulullah dikabulkan. Wanita ini tetap masih punya penyakit, tetapi ketika terserang ayat dia masih tertutup auratnya. Jadi maka Rasulullah mengatakan dia memilih surga ya. Jadi kalau misalnya tidak berobat karena ingin ya, sabar ya, maka itu juga dibolehkan. Tapi kalau berobat diikhtiari itu juga disunahkan. Jadi dalam surat Asy-Syu'ara juga Allah menyatakan ya bagaimana kisah seorang nabi yang kemudian dia sakit, dia mengatakan wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan kalau aku sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkan aku. Atau misalnya di doa tentang sakit ya, yang sakit ya, Allahumma rabban isfi anta syafi la sifaan illa sifauka. Jadi ya Tuhan manusia ya sembuhkanlah, dan tidak ada yang menyembuhkan kecuali kesembuhan yang datang darimu ya. Jadi kemudian ini berobat itu ikhtiar juga ternyata disyariatkan di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasul. Allah atau Rasulnya menyebutkan jenis obat, walaupun tentunya tidak hanya obat itu saja. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 69 Allah menyebutkan tentang madu ya. Jadi madu yang disebutkan bahwa di dalam An-Nahl itu artinya lebah ya. Itu ada yakhruju min butuniha sarabun, di mana keluar dari perutnya itu ya, itu minuman yang mukhtalifu alwanuhu, yang beraneka ragam warnanya, ada yang kuning terang, ada yang kuning gelap, ada yang kecoklatan, ada bahkan hitam gitu ya. Itu warna tergantung nektar yang dikonsumsi oleh lebah itu. Jadi kemudian Allah mengatakan fihi syifaun linnasi. Di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Jadi kata-kata syifa itu sebagai obat di dalam Al-Qur'an disebutkan. Dan itu disebutkan tentang madu. Kemudian dalam hadis Rasulullah misalnya Allah mengatakan alaikum bihadil habbati sauda fa inna fiha syifaan min kulli da'in illa sami. Jadi atas hendaklah kalian berobat dengan habatus sauda atau jinten hitam. Karena di dalam habatus sauda itu ada obat untuk menyembuhkan segala jenis penyakit kecuali kematian. Ya. Kematian nggak bisa diobatin. Artinya dalam ayat Al-Quran dan hadis disebutkan jenisnya, walaupun tentunya yang disebutkan salah satu, tapi semua yang sudah diketahui baik dengan pengalaman secara turun-temurun atau penemuan-penemuan canggih dengan sains dan teknologi, dan itu diketahui bisa menyembuhkan penyakit, maka itu bagian dari yang disyariatkan, ikhtiar yang disyariatkan. Jadi hukumnya sunnah. Ya. Bahkan kalau untuk berobat yang tadinya haram pun bisa dibolehkan, artinya pada kondisi jadi makruh. Kalau misalnya kata dokter dia bisa sembuh kalau minum misalnya air kencing, misalnya air kencing orang atau air kencing unta dulu zaman Rasulullah ya, maka kemudian dia boleh hanya untuk mengobati saja. Jadi hanya untuk obat saja, atau misalnya tidak ada obat lagi kecuali misalnya daging babi misalnya, daging babi untuk sebagai fungsi obat, maka dibolehkan pada saat ketika dia berobat saja ya. Jadi ini dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Tentunya kalau yang tadi haram pun bisa dibolehkan, apalagi yang halal. Jadi untuk berobat silahkan apakah dengan kimia atau dengan herbal ataupun dengan yang lain, yang jelas itu yang halalan thayyiban. Kemudian itu berdasarkan pengetahuan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu itu bisa berbahaya, bukan obatin nanti malah nambah. Nah banyak kemudian obat-obat yang kemudian akhirnya salah sasaran, bukannya menyelesaikan masalah tapi tambah masalah. Ya, jadi kalau ini maka konsultasikan kaitannya dengan kalau penyakit medis ya kepada ahlinya ya pada dokter. Nah kalau misalnya non medis itu juga memang pendekatannya lain. Ya non medis tidak bisa bertanya kepada dokter, ya nanyanya kepada yang paham tentang tentang hukum syara atau tentang bagaimana cara pengobatan ketika orang terkena ya non medis ya. Ya pendekatannya jelas. Karena itu yang diganggunya jiwanya, maka pendekatannya sifatnya adalah Al-Quran. Jadi nanti dijelaskan oleh saya bahwa Al-Quran itu sebagai syifa'ul lima fisudur, sebagai obat bagi apa yang ada di dada. Nah, kemudian ini yang kaitannya dengan penyakit jiwa. Jadi
penyakit jiwa itu artinya ada orang yang penyakitnya itu dia yang bikin. Jadi bukan orang atau pihak eksternal yang menimpakan. Ya, eksternal itu bisa Allah menguji dia dengan jiwanya terganggu, atau ada gangguan, jadi tukang sihir dengan menggunakan makhluk gaib misalnya jin, kemudian mengganggu jiwanya, atau misalnya karena penyakit ain ya tadi, karena kedengkian seseorang yang mengakibatkan kemudian dia terganggu jiwanya, itu artinya sakit yang diakibatkan oleh luar. Tapi ada orang yang memang dianya sendiri memilih sakit, itu orang-orang munafik, dan disebut dengan juga maradun, penyakit. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah berfirman fi qulubihim maradun. Ini tentang orang munafik, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, Allah tambahkan penyakitnya, walau adabun alimum makan yang sibun, maka bagi mereka ada siksaan yang sangat pedih akibat yang mereka kerjakan. Atau tentang bagaimana Allah menyuruh wanita-wanita Rasul, yaitu maksudnya istri-istri Rasul, yang mengatakan ya nisa'an nabi lastunna ka'ahdi minan nisa'i ini taqaitunna fala tahdha'na bil qawli fayatma'ul ladzi fi qalbihi maradun faqulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk, maksudnya melemah lembutkan suara atau mendesak-desakkan ketika berbicara, sehingga nanti akan bangkit nafsu orang di dalam hatinya ada penyakit. Maksudnya penyakit ini ya para hidung belang, orang-orang yang bisa muncul syahwat yang tidak seharusnya pada tempat, tidak pada tempatnya, tidak pada sasarannya ya. Jadi itu disebut ada penyakit, artinya penyakit ini karena pilihan orang. Ya, orang tersebut, tapi kita mengatakan ini orangnya ini sakit. Nah, yang lebih parah kalau dia sakit kemudian dia berbuat jahat, membuat orang sakit menggunakan sihir ataupun perdukunan atau makhluk-makhluk gaib ya, pakai menggunakan jin dan seterusnya. Maka obatnya ini semua bagi yang tadi yang di dalam hati ada penyakit, dia harus kembali kepada fungsi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sebagai hudan juga sebagai syifa. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum wa sifaun lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idah, jadi sebuah pelajaran, yaitu Al-Qur'an maksudnya dari Tuhanmu, ya Tuhan kalian, wa sifaun lima fis sudur, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dari penyakit kemunafikan, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit dan seterusnya, itu harus kembali ke Al-Qur'an. Dan termasuk juga bagaimana mengobatinya, maka mengobatilah dengan Al-Quran. Makanya ruqyah itu biasanya dengan Al-Quran. Jadi dengan mengamalkan Al-Quran, Al-Quran itu menjadi pemberi syafaat, bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunia pun memberi syafaat. Kenapa? Karena orang membaca Al-Quran itu biasanya ada ketenangan batin, ada keikhlasan, ada kesabaran, ada keridhaan. Sehingga keridhaan, kesabaran, keikhlasan itu akan mendatangkan ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa itu ternyata secara ilmu, orang yang jiwanya tenang akan menghasilkan berbagai macam enzim yang itu akan menyehatkan, akan menginduksi ketahanan tubuh, ya, imunitasnya akan naik, sehingga kemudian bukan hanya jiwanya yang sehat, tapi raganya pun bisa sehat. Jadi itu diinduksi oleh bacaan Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, atau dzikir atau wirid dengan Al-Quran, atau berdoa dengan Al-Quran, dan seterusnya. Karena dijamin oleh Allah bahwa ini adalah Al-Quran ini adalah sifatul lima fis sudur. Jadi penyembuh, obat bagi apa yang penyakit ada di dalam hati. Baik itu diakibatkan orang yang menimpakan ke dia dengan sihir dan seterusnya, atau ketika di dalam diri kita ada munculnya sendirinya sifat iri, dengki, sirik, sombong dan seterusnya, maka dengan kembali ke Al-Quran maka akan menjadi obat yang menenangkan, yang membersihkan jiwa kita. Kemudian ada juga bagaimana Rasulullah, kenapa Rasul itu, beliau itu sakitnya cuma 2 kali, dan yang terakhir ketika menjelang wafatnya. Jadi hidupnya itu sehat banget ya. Sebenarnya ada memang pola hidup beliau yang mestinya kita ikuti. Pertama, beliau itu memakan makanan yang halal thayyib saja. Jadi halal saja nggak cukup, harus thayyib. Thayyib itu artinya baik. Baik untuk siapa? Baik kata siapa? Ya baik kata ahlinya tentunya. Jadi kalau misalnya kita makan halal tapi tidak thayyib. Ya ini banyak sekarang kan halal tapi tidak thayyib. Ya makanan yang siap saji, makan itu terlalu banyak garam, terlalu banyak petsin, terlalu banyak
pedas dan seterusnya lah. Kan jadi tidak toyib ya. Hasilnya kemudian muncul penyakit. Dan Rasul itu tidak hanya halal tapi juga toyib. Mana yang baik? Yang baik menurut tentunya pada saat itu tergantung ke pemahaman tentang baik ya. Artinya ilmu pengetahuan nyampe seperti apa ya. Jadi dan sekarang itu sudah terpampang ya makanan-makanan yang halalan yang toyib. Dan toyib ini bisa menurut rekomendasi dari pakar, baik atau tidak baik untuk kita. Misalnya contoh bagi saya, misalnya makan sambal itu tidak toyib karena akan mengganggu saluran pencernaan saya gitu ya. Itu atau misalnya saya misalnya kalau saya ngerokok itu bermasalah karena paru-paru saya punya jejak terganggu sehingga kalau kena asap rokok itu akan bermasalah. Sehingga rokok bagi saya tidak toyib. Walaupun mungkin bagi orang lain dianggap biasa-biasa saja atau toyib. Jadi Rasul itu membiasakan yang halal dan toyiban. Kemudian beliau itu tidak makan sebelum lapar. Jadi kalau nggak lapar beliau nggak makan. Nah beda dengan kita suka ngemil. Ini yang jadi masalah gitu. Kemudian jadi lapar nggak lapar kalau ada makanan disikat itu yang jadi masalah. Kalau Rasulullah makan kalau sudah lapar. Dan beliau berhenti makan sebelum kenyang. Nah kita ini yang susah. Kalau seandainya lagi makan enak, udah menjadi kesukaan, berhentinya nih ya sampai kelebih sampai orang Sunda sampai olap gitu ya, sampai terap sampai olap gitu. Ya aja ya memang karena berlebihan. Kemudian beliau itu kalau makan itu dalam keadaan tenang, nggak busuk, nggak buru-buru ya. Ini juga menjadi gaya hidup sekarang, pengen cepat gitu ya. Jadi kadang nggak dikunyah macam-macam. Jadi Rasul itu kalau makan ya tenang, kemudian dengan tumanina dan tidak tergesa dan juga tempatnya sudah nggak lambat juga tidak ya. Jadi lambat itu nanti habis waktu untuk makan ya. Tetapi juga tidak juga terburu-buru. Itu juga kebiasaan itu menyempurnakan proses ya alamiah yang ada di tubuh kita dan saluran pencernaannya. Jadi dengan cara kunyah dan seterusnya. Jadi karena itu akan bekerja secara metabolisme di dalam saluran pencernaan kita. Kemudian beliau itu cepat tidur dan cepat bangun. Dan ini yang jadi masalah kita ini seringkali begadang, jadi nggak bisa tidur karena tadinya dibuat pola karena kita senang nonton bola atau senang main game atau macam-macam sehingga kemudian tidurnya susah atau kalaupun itu tidurnya juga tidak nyaman atau tidak nyenyak ya. Dan itu kita upayakan makanya tidur itu harus kita punya jam biologis. Jadi kalau jangan sampai larut malam atau lewat jam 11 itu biasanya terganggu. Atau sebelum jam 11 sudah tidur, nanti bangun cepat, bisa jam 3 atau setengah 4 sudah bangun. Atau paling lambat cepat. Misalnya. Dan itu dia kebiasaan, ya, itu yang dilakukan Rasul dan ternyata Rasul itu sehat terus. Kemudian beliau juga istiqomah berpuasa sunnah. Ya, ini yang ini karena kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ya. Jadi puasa itu ya di bagian jadi upaya kita untuk sehat walaupun niatnya bukan niat untuk sehat tapi niatnya sesuai dengan ibadah ya ibadah sunnah misalnya. Ini insya Allah nanti bisa besok zaman lusa 9-10 atau minimalnya tanggal 10-nya itu hari Jumat kita puasa Asyura. Jadi kata Rasulullah siapa yang berpuasa Asyura maka Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi 1 tahun 1444 Hijriah Allah akan ampuni karena kita sebagai balasan ya pahala puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram nanti hari Jumat. Ya syukur kalau dengan dengan tasu'anya yaitu tanggal 9. Ya, tanggal 9 10. Jadi kalau tanggal 9 berarti besok sama lusa ya. Tapi kalau tanggal 10 saja ya hari Jumat saja. Dan ini tidak dikaitkan dengan puasa, tidak kan ada larangan puasa hari Jumat. Itu kalau tidak ada alasan. Tapi kita puasanya tanggal 10 Muharram kebetulan jatuh pada hari Jumat. Jadi bukan puasa hari Jumatnya. Kemudian ya ini kebiasaan di samping itu Rasulullah tentunya bukan pemarah. Jadi karena pemarah itu juga secara psikologis itu akan memicu sakit nanti. Jadi atau misalnya bukan pendengki karena dengki itu akan menginduksi kemudian ketahanan tubuh kita akan berkurang menurun dan kemudian akan mengakibatkan sakit dan seterusnya. Jadi kaitannya dengan sakit dalam jiwa kita itu akan memicu juga nanti sakit fisik. Kemudian ini bagian beberapa doa ya kita biasakan kalau kita sakit atau ada orang yang teman kita sakit kita bacakan ini Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka
Ya Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau. Ini akidah ya. Ya, anta syafi la syifaan illa syifauka. Jadi sembuh itu datang dari Allah semuanya. Jadi yang kesembuhan yang tidak akan lagi menyakitkan. Jadi kalau tidak boleh ada kata-kata, wah ini mah tidak akan sembuh, ya nggak mungkin sembuh misalnya seterusnya. Itu artinya melampaui batas karena Allah menjanjikan bahwa Allah yang syafi. Ya, tidak ada penyakit berat kecuali kalau Allah kehendaki sembuh ya sembuh. Ya. Nah, jadi ini atas kehendak Allah ya. Kemudian juga ada doa yang terkait dengan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya safahullahu. Jadi misalnya wahai fulan ya, semoga Allah menyembuhkanmu. Kemudian mengampuni dosamu, mengafiatkanmu dan agama serta fisikmu sepanjang usia misalnya itu. Atau yang singkat dengan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Maksudnya kalau kita sakit tidak apa-apa. Jadi sakit itu tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah mensucikanmu ya. Dengan kehendak Allah, maksudnya dengan sakit itu justru kebaikan, yaitu Allah akan ampuni dosanya. Jadi kata-kata la ba'sa tahurun insyaallah maksudnya penyakit itu bagi orang beriman itu tidak apa-apa, bahkan itu bisa jadi pembersih dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, ada beberapa adab orang yang sakit, ini ada 8 poin ya. Saya sitir dari beberapa tulisan. Dan pertama, selalu berprasangka baik bahwa Allah SWT menurunkan penyakit itu untuk cobaan, bukan azab, bukan bencana. Ya, jadi menghadapinya ini sebagai ujian. Kemudian yakin tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Ya, selalu ada obat dan peluang untuk disembuhkan oleh Allah. Gitu. Jadi yakin betul, optimis karena Allah yang akan menyembuhkan. Ikhlas dan sikap menerima apa saja keputusan dari Allah. Jadi ini kebagian dari qada, qada ketentuan yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Maka dari itu kita sudah menyiapkan diri. Bahkan kalau toh pun misalnya paling terburuk kalau sakit fisik kan paling kematian. Itu pun memang sudah kita siap. Bahkan ketika kita sakit mestinya kita semakin mengingat kematian. Bahwa bisa jadi itulah akhir hidup kita. Jadi kalau hati kita sudah seperti itu berarti memang kita menjadi orang yang sabar, yang siap menerima keputusan apapun yang Allah berikan. Dan pasti Allah akan memberikan keputusan yang terbaik sesuai prasangka hambanya. Sebagaimana diskusi bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kemudian merenung ketika sakit itu ya. Jadi mungkin ada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, pernah berbuat salah kepada si fulan, kepada si A, si B. Kita ingat terus, kemudian kita minta maaf. Kita maaf. Kalau ada tanggungan yang belum kita bisa, kita punya utang yang belum pada kita mampu ya misalnya, maka itu kita lunasi dulu. Jangan sampai ada ganjalan atau ada tanggungan yang masih tersisa ketika kita menghadap Allah. Jadi dari awal gitu ya. Jadi justru ketika sakit itu Allah berikan kesempatan kita untuk kemudian merenung diri, kemudian muhasabah diri dan kemudian memperbaiki diri. Jadi kemudian selalu memposisikan diri dalam keadaan tadi khauf war roja. Jadi seorang mukmin itu harus ada rasa takut seandainya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan tidak membawa iman. Kemudian tapi roja itu harap kepastian dari Allah bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya bahwa kalau kita baik, kita ikhlas, kita ridho dengan apa ketentuan Allah, tapi tetap kita ikhtiar ya dan yakin Allah yang menyembuhkan, maka kemudian kita roja di situ, kita harap. Jadi istilah kita harap cemas gitu ya, maksudnya hau war roja. Kemudian sekalipun sakit pertama parah, tetap kita tidak boleh meminta kematian. Tidak boleh, karena kematian itu adalah ajal, itu ketentuan Allah. Hanya hak Allah saja. Jadi kita tidak boleh. Dan Allah telah mengatakan ya likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap orang itu ada ajalnya, batas kehidupan di dunia. Apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan meskipun satu saat. Jadi memang ya gitu ya, mau atau tidak mau siapa tidak siap ya sudah datang, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan itu harus menjadi keyakinan kita ya. Jadi karena kematian itu kalau intihaul ajal. Jadi kematian itu bukan penyebab, bukan sakit, bukan. Jadi ada kaidah la yasulul mautu illa bi intihail ajal. Tidak akan terjadi kematian kecuali ajalnya sudah selesai. Ajal itu batasan hidup di dunia. Jadi sakit bukan sebab. Kalau sebab pasti akibat kan. Dan ternyata ada orang sakit tapi tidak mati. Ada orang tidak sakit mati. Jadi memang penyebab kematian itu satu, ajal tiba. Cuman keadaan ketika ajal tiba, ada yang sakit dulu, ada yang tidak sakit, bahkan ada yang sedang olahraga, ada yang kemudian kecelakaan. Itu keadaan ketika ajal mereka tiba.
Walaupun bisa kecelakaan yang bisa fatal banget, tapi kalau ajalnya belum tiba dia selamat. Dia selamat kenapa? Ajalnya belum tiba. Ada orang yang yang sehat bugar, ya, bahkan lagi ngobrol, ada yang lagi ceramah, ada yang lagi rapat, ada yang ini, tapi ajalnya tiba, ya. Menurut dokter sebelumnya ada masalah, ya, apalagi dia olahragawan misalnya, tapi ajalnya sudah tiba ya meninggal. Ada di viral kemarin itu yang memperagakan gerakan-gerakan silat ala apa ya, apa Madura atau apa gitu ya. Kemudian ketika peragaan itu dia meninggal. Israel datang mencabut nyawa dia. Dikiranya sedang memperagakan, ternyata lewat. Begitu digotong sudah nggak bernyawa lagi. Ya seperti itulah ajal. Kapan saja, maka dari itu, karena kita tidak tahu ajal itu tiba kapan, maka kita memposisikan siap setiap saat kapanpun ajal tiba. Jadi artinya kita tidak menyempatkan berbuat maksiat karena khawatir ajal tiba ketika maksiat. Naudzubillah min dzalik. Dan setiap manusia itu nanti akan berakhir sesuai dengan kebiasaan. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah dalam kebaikan, maka kematian datang ketika kita istiqomah dalam kebaikan itu. Contohnya misalnya ngaji malam ini yang kita istiqomah. Ya, kalau ataupun misalnya kita diwafatkan ketika ngaji, ya insya Allah husnul khatimah. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, upayakan istiqomah. Supaya nanti ketika ajal kita tiba, ketika kita menjalankan kebaikan itu. Apapun jenis kebaikannya. Karena kebaikan itu tidak hanya sekedar ibadah makhluk saja, atau ibadah ritual saja, tapi ibadah sosial itu bagian dari kebaikan. Kemudian jika memiliki tanggungan, segera tunaikan kalau lagi sakit ya. Kemudian upayakan juga kalau misalnya perlu kita bikin wasiat. Ya wasiat nanti ditunaikannya ketika kemudian sudah meninggal. Berbeda dengan warisan, dan kita sudah membahas hal itu. Ya, saya kira mungkin ini pengantar diskusi kita, cerita tentang sakit. Mudah-mudahan kalau di antara kita ada yang sedang sakit, dan sebenarnya sebagian kalau dari sakit sih karena usianya sudah di atas 50, ini sebenarnya kalau dicek di general check up gitu ya, sebenarnya rata-rata punya potensi sakit, apa hipertensi, ada gula, diabetes, ada asam urat, ada kolesterol, ada macam-macam lah. Fungsi mata, fungsi telinga, fungsi hidung dan seterusnya, bisa jadi sudah terjadi gangguan yang itu semua dikategorikan sakit. Cuma di antara kita mungkin ada yang tidak merasa sakit, ada merasa sehat-sehat saja, ada bahkan bisa jadi ada yang fisiknya sehat tapi ternyata sakit-sakitan, merasa sakit karena kaitan dengan stressing atau kejiwaan, gelisah dan seterusnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Uda Daniel ya. Yes. Dari diskusi. Ya, silakan. Masya Allah. Tabarakallah. Mantap semua nih yang disampaikan, daging semua ya. Apalagi tadi saya mau nyiapin banyak pertanyaan, begitu dikasih slide adab, wah udah kejawab semua ya kan. Iya itu mantap, Masya Allah, merinding saya lihat adabnya itu ya. Jadi nggak ada lagi alasan kita untuk bermuram durja kalau sakit ya malam. Iya. Nah, silakan teman-teman semua, sahabat-sahabatku, kalau ada pertanyaan. Soalnya kalau lewat chatting belum ada nih ya, mungkin pengen nanya langsung. Dan tadi saya izin Ustadz, beberapa itu saya screenshot, saya sampaikan slide demi slide ya. Saya sampaikan ke teman-teman, baik juga yang di pengajian maupun grup yang umum ya, yang Jigo. Iya, boleh. Silakan. Ya. Jadi, nah silakan kalau di sini ada yang ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada pertanyaan, biar saya dulu deh yang nanya ya. Walaupun tadi yang beberapa hal sudah dijawab, sudah disampaikan lewat slide ya, ada ya, kemudian juga hikmah orang yang dikenakan sakit ya, itu juga udah terjawab. Tadinya saya pikir akan bertanya ya mengenai diangkat derajatnya ya, kemudian diberikan waktu untuk bertobat gitu ya. Jadi udah terjawab. Cuma saya juga ingin bertanya begini, yang mengenai, nah ini juga mungkin pertanyaan yang sama dari teman-teman yang kena sihir gitu loh. Ya, yang kena sihir. Saya tidak akan membahas detail apa tanda-tandanya, kita sudah banyak mengerti ya mengenai cara mengobatinya yang dilematis gitu loh Ustadz. Ya, takutnya begini, itu terjadi di ibu saya gitu loh. Dan ibu saya cerita setelah sekian puluh tahun ayah saya meninggal gitu loh. Jadi saya bilang, "Mak, kenapa Mak nggak bawa ke Banten?" Saya bilang gitu kan. Nanti
Kami kan orang Minang ya, nanti itu Ya, musyrik, istilahnya musyrik gitu ya, ya. Tapi ya. tanda-tanda ke sana ada banyak sekali gitu ya. Nah, ini Hmm. bagaimana kita apa ya, mengambil satu satu kesimpulan bahwa selain yang kita duga itu memang sihir, dan cara-cara yang kita ambil pun tidak salah gitu ya, Ya, masuk ke betul, betul. dalam dalam apa kesimpulan bahwa itu jangan-jangan musyrik gitu kan, bingung Ya, juga gitu betul. loh ya. Ya, Yang kita bilang itu, yang kita bertanya dan minta minta diobati, orangnya juga alim ya, dekat dengan ya, agama. Nah itu, ya. tapi ada beberapa juga yang suara bilang, "Oh, jangan, nggak boleh begitu gitu." Nah, silakan Ya. Ustadz, itu dulu Ustadz, Baik, baik, baik. diberikan respon. Ini saya punya pengalaman. Jadi Ini yang seru. 2000 Ah, jadi 2021 itu bulan Ramadan, awal Ramadan 2021 itu kita kena COVID sekeluarga. Kena COVID sekeluarga, kemudian kalau saya semuanya isolasi mandiri ya. Nah, kemudian anak kedua saya itu menyelesaikan terakhir ya apa tugas akhir S2 dia. Itu apa sudah deadline. Kemudian ternyata dilalahnya apa data dia hilang. Ya, karena gak ada ini terganggu apa komputernya, laptopnya. Kemudian habis kena COVID, akan kembali lemah, kemudian tidak tidur 3 hari 3 malam nggak tidur. Kemudian ya pas sholat taraweh saya karena udah baikan, udah negatif, saya suruh gantiin saya untuk sholat taraweh. Ternyata tadi karena posisi lemah secara kejiwaan, masuklah mungkin ada orang yang saya nggak tahu ya, ya siapa, karena saya tidak bisa menuduh, tapi yang jelas itu ada gaib ya, gaib artinya ada jin yang masuk ke dalam, dan itu ternyata itu sebagai memunculkan rupanya saya punya jenazah. Jadi keturunan saya itu dari orang tua saya di kampung itu punya jenazah. Nah, ketika ada gangguan dari orang yang mungkin masukkan jin mengganggu jiwa anak saya, kemudian ada juga jin pelindung di situ. Ada kemudian terjadilah ada dua kekuatan di dalam diri anak saya. Sehingga ini kan bingung, yang satu munculnya tadi semangat jihad macam-macam gitu. Jadi ekstrim banget, tapi yang satu dengan bahasa daerah saya, dan itu bahasa yang anak saya juga nggak ngerti gitu ya. Jadi yang aneh gitu ya. Makanya ini gimana caranya, dan itu eh, hampir 10 hari nggak bisa tidur. Jadi saya udah lagi bulan puasa, terus macam-macam itu. Kemudian saya mencoba untuk ya belajar hikmah. Jadi pasti di balik ini ada hikmahnya. Dan ternyata eh, itu kan kebaikan teman-teman tetangga macam-macam itu mendatangkan peruqyah. Jadi ruqyah ada di keluarga itu meruqyah, tapi dengan tadi ternyata bacaan-bacaan itu juga dengan menggunakan tadi bantuan makhluk gaib juga. Jadi menyembuhkan orang yang kena sihir atau kena tadi gangguan jin dengan jin juga. Nah, itu jadi masalah. Jadi masalah juga. Ada juga yang memang dengan bidan itu, tapi ternyata makanya tidak. Untungnya saya ternyata dipertemukan oleh dengan seorang ustadz, dan ustadz itu wanti-wanti. Eh, Jangan pernah kita meminta bantuan ke makhluk yang lain, maksudnya ke makhluk gaib. Kalau kita ciri-cirinya, misalnya kalau dia kemudian dia jampe-jampenya amalan-amalan kemudian dengan nyambat-nyambat, itu tanda-tanda bahwa dia menggunakan juga jin juga gitu ya. Jadi melawan jin dengan jin itu nggak boleh, yaitu dalam kategori musyrik. Terus bagaimana gitu? Jadi dia menguatkan, yakinlah bahwa Allah akan menolong kita. Jadi karena Allah mengatakan faida sa'alaka ibadi anni fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, kalau mereka bertanya tentang aku, katakanlah kata Allah, karena aku dekat. Aku akan mengabulkan setiap permohonan orang yang memohon kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, mintalah kepadaku, aku pasti mengabulkan. Jadi tidak perlu kemudian mengenai perantara-perantara orang. Kalau orang itu perantara itu membantu saja. Tapi kalau yang intinya adalah kita sendiri minta sama Allah. Karena Allah as-somad. Dan itu konsisten. Makanya kemudian kita diajari bagaimana tadi ruqyah mandiri. Jadi saya diajari ya keluarga ini semua. Ternyata saya juga punya jenazah gitu. Begitu di ruqyah mandiri, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, An-Nas, Falak An-Nas,
ya dengan ikhlas gitu. Kita pasrahkan sama Allah, ya pasrah sama Allah, dan juga ditambah misalnya dengan amalan surat At-Taubah yang terakhir ya. Ya hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, atau hasbunallah wa ni'mal wakil dan seterusnya ya. Intinya kita kepasrahan pada Allah, ufawidu amri ilaika ya Allah, aku serahkan seluruh urusan kepadamu ya Allah. Dan keikhlasan ternyata alhamdulillah. Jadi di tanggal 27 Ramadan kemudian kita sudah nyerah semua, bahkan yang tadi berkata juga, Ustaz saya mohon maaf saya sudah nyerah dasar. Tapi saya yakin Allah akan menolong, dan pada titik nadir kemudian kita kepasrahan total sama Allah, ternyata apa ya tadi jin yang ada pada diri anak saya, ada semua di dalam keluarga saya semua, itu semua keluar semua. Samping 2 alat yang jadi sarangnya itu kita hancurkan, kita putuskan ikrar dengan, kalau jin nasab ya kita putuskan ikrar mengharamkan semua hubungan gaib dengan yang lain, walaupun bukan karena kita, kan itu dari keturunan kan ya, tapi kita putuskan. Dan kemudian tadi terkait dengan gangguan dari luar, kita kembalikan lagi kepada pemilik, karena jin juga milik Allah. Ternyata itu alhamdulillah. Cuman karena anak saya itu tidak tidur lama, artinya secara fisik juga terganggu, makanya kemudian masukkan ke rumah sakit. Alhamdulillah ternyata pas Lebaran sudah sehat semua. Dan hikmah yang saya ambil ternyata tadi, hati-hati juga kalau kita kemudian menyembuhkan akibat sihir kepada makhluk gaib lagi gitu. Jadi artinya memang harus diyakinkan bahwa yang bisa mengobati kalau yang non medis itu kita sendiri. Jadi kita sendiri, artinya termasuk misalnya orang yang terganggu itu upayakan kalau dia sadar, dia suruh ingat kepada Allah, kemudian suruh dzikir. Dan kita sekeluarga juga senantiasa tadi membantu itu dengan dzikir hanya kepada Allah saja. Maka dengan seperti itu insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi hati-hati kalau kemudian tadi dengan ini ada orang pinter, ada apa, walaupun labelnya kiai atau syekh atau ajengan macam-macam, yang jelas ya yang non medis ini memang kita sendiri. Kalau kita melepaskan itu dari keterikatan dengan makhluk gaib, kemudian kita meyakini Allah akan menolong kita, maka insya Allah kita akan sembuh. Ya. Jadi itu pengalaman saya, dan alhamdulillah jadi Ya, Ustaz. seperti sekarang, dan alhamdulillah juga anak saya juga normal sehat, bahkan menurut saya lebih baik dari sebelumnya, lebih kesadaran dan Oke, Ustaz. termasuk juga saya. Menarik sekali. Sudah ada yang resen nih, Om Gugut. Iya, Om Kang Gugut. Gugut ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kameranya nggak bisa saya hidupkan karena jadi gini, Kang Ustadz, saya tuh pernah adalah cerita yang tadi masalah gaib ini nih, Kang. Jadi pernah tuh ada orang yang kasarnya gini, ngirim jin lah ke ini. Nah, cuman ternyata karena orang yang dikirim jin ini, dia tuh orangnya ikhlas dan lain sebagainya. Nah, begitu di sana dikirim itu jinnya senang sama orang yang ini, Kang, yang tadinya mau diganggu malah jadi melindungi, kan kadang-kadang suka bisa seperti itu, karena kadang-kadang kan gini ya, Kang, ya apa tuh, kalau jin itu kan sebetulnya pada dasarnya dia ingin menjadi makmum dari orang yang memang punya punya kemampuan keimanan yang lebih, supaya dia diajarkan untuk kembali ke dibimbing lah kasarnya, kan kurang lebih untuk menjadi muslim yang baik kasarnya. Nah, terus tiba-tiba si jin itu malah tidak maksudnya gini, tetap ada, kita bisa merasakan kasarnya, tapi dia nggak mau pergi gitu loh, Kang. Nah, itu apa? Nah, ini yang seperti tadi Kang Ustadz itu kan, cuman kadang-kadang ya namanya orang lain kan, kadang-kadang suka merasakan sesuatu yang tidak nyaman, jadinya kayak gitu-gitulah, Kang, di situ. Nah, itu gimana, Kang? Apakah itu harus ruqyah mandiri atau gimana gitu ceritanya itu, Kang? Ya. Jadi tetap kalau jin itu, karena kita yakini pertama jin itu ada, karena Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptaan jin dan manusia kecuali ibadah. Artinya makhluk yang namanya jin itu ada, dan dia punya kehidupan. Ya, di dalam surat Al-Jin disebutkan bahwa jin itu bagian dari umat Nabi Muhammad. Jadi jin yang pada generasi dari Nabi Muhammad lahir diutus jadi nabi sampai hari kiamat itu menjadi umat Nabi Muhammad.
Jadi makanya surat Ar-Rahman itu surat yang mukhatabnya, yang disuruhnya adalah jin dan manusia. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani. Jadi lalu nikmat manakah lagi yang kalian berdua wahai jin dan manusia dustakan. Jadi itu mukhatabnya jin dan manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi. Jadi surat Ar-Rahman itu Allah seru kepada dua makhluk namanya jin dan manusia. Jadi jin dan manusia itu sama posisinya, dia mukallaf, ya, terbebani hukum syara sama. Jadi sehingga ada jin muslim, ada jin kafir, sama dengan manusia. Jadi jin itu adalah keturunan iblis, iblisnya kafir, anak keturunannya ada yang muslim, ada yang kafir, ikutin bapaknya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam itu muslim, mukmin, tapi anaknya ada yang kafir, ada yang muslim. Jadi ya seperti itu. Nah, sedangkan setan adalah karakter yang ada pada diri jin dan manusia yang sengaja berbuat jahat, itu karakter setan. Tapi makhluknya namanya jin dan manusia. Oleh karena itu di antara jin pun ada jin yang memang baik, jin muslim. Jadi dalam surat Al-Jin disebutkan ada sekelompok laki-laki dari kalangan jin mendatangi Rasul, kemudian mereka mendengarkan Al-Qur'an, kemudian mereka mengajarkan kembali. Bisa jadi di antara kita pun kita sedang taklim, kita sedang baca Quran, ada yang ikut mendengarkan. Cuman kan ini makhluk gaib dan tidak perlu kita belajar supaya bisa melihat karena berbahaya. Kalau kita bisa melihat yang gaib, orang lain tidak bisa lihat, jadi kita jadi aneh sendiri, jadi ngobrol sendiri dan seterusnya. Makanya alhamdulillah kita tidak bisa melihat gaib ya. Karena jadi kita jadi orang normal. Karena kalau kita bisa melihat yang gaib, ya kita jadi nggak normal jadinya kan. Jadi mereka juga seperti itu. Jadi bisa ada yang belajar, ikut ngaji. Nggak tahu mungkin yang ikut Zoom juga mungkin ada juga walau alam. Cuman mereka punya Zoom atau tidak. Ya kan. Jadi nggak tahu. Yang jelas kehidupan jin ya sama dengan manusia. Cuman itu urusan jin. Jadi masing-masing ya, masing-masing. Dan tidak boleh kita meminta, ya, tidak boleh kita meminta kecuali kepada Allah saja, gitu. Jadi ketika kita meminta kepada jin, apapun permintaan kita, apapun yang kita lakukan itu baik kebaikan atau keburukan sama saja. Karena jin itu karakter dasarnya begitu dia diminta, posisinya dia menjadi makhluk yang penting bagi dia, itu dia akan kemudian mengendalikan kita. Dan ketika mengendalikan artinya kita meyakini ada kekuatan supranatural yang sama dengan Allah atau bahkan lebih kuasa dari Allah, yang bisa mendatangkan mudorot, yang bisa lebih dari kekuasaan Allah dan seterusnya, sehingga kemudian itu kita menjadi artinya musyrik. Apakah tadi dia niatnya melindungi seperti misalnya jin nasab yang saya ceritakan itu, dia pasti ingin melindungi, tapi ternyata beda. Itu berarti makanya saya selama ini kayaknya saya ada sesuatu yang mengganggu, maksudnya gini, karena saya tidak pernah minta bantuan ke batu itu, tetapi ada sesuatu kejadian-kejadian yang muncul kadang-kadang. Oh, saya ingat dulu kata bapak saya, kalau ada kesulitan tinggal nyebut apa gitu. Ternyata ada keanehan. Oh, berarti itu selama itu saya tidak sadar bahwa saya juga musyrik tanpa disadari. Maka kemudian hikmah yang saya ambil berarti dengan kejadian di tahun 2021 itu betul-betul Allah membersihkan sifat saya yang masih ada dekat-dekat ke khurafat, dekat-dekat juga ke tadi kekuatan-kekuatan gaib gitu ya. Jadi sehingga ada keyakinan yang itu yang alhamdulillah dengan itu disadarkan. Jadi walaupun misalnya ternyata orang misalnya jin yang dikirim itu ternyata baik ke kita, tetap saja kita harus waspada karena halus ya, namanya juga makhluk halus, jadi sangat halus, bisa kemudian muncullah nanti sifat sombong, kemudian merasa saya aman nih, ada pelindung, ada kodam, ada macam-macam. Itu hati-hati karena godaannya itu luar biasa. Makanya surat Al-Nas itu kan yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, jadi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi yang menghembus-hembuskan ke dada manusia. Jadi itu kan tadi membuat jadi bangga, sombong, kemudian jadi angkuh, jadi arogan, macam-macam dan seterusnya. Jadi ini kewaspadaan kita tetap harus waspada, harus jaga jarak, gitu, jaga jarak. Ya. Jadi dan tidak perlu kemudian kita bahkan memberikan fasilitas, misalnya kayak saya kemarin kan ngasih fasilitas jadi batu gulung namanya, itu saya simpan di rumah, itu berarti saya memfasilitasi dia untuk ada di situ khodamnya. Jadi saya hancurkan ya udah, jadi tidak ada tempat lah
biarlah jin punya kehidupan sendiri, kita manusia punya kehidupan sendiri masing-masing saja. Tidak usah kita minta bantuan. Ya. Jadi nggak perlu beli jin ya, kecuali jin boleh. Tapi kalau jinnya nggak usah lah. Itu ada di sinetron-sinetron aja. Ya. Biar aja mereka punya kehidupan, kita juga punya kehidupan, nggak usah minta bantuan, minta tolong. Apalagi kalau untuk misalnya ingin kaya, ingin dapat jodoh yang macam-macam lah gitu ya. Yang itu menggunakan makhluk-makhluk gaib. Apapun alasannya, upayakan dijauhkan, diupayakan dimaksimalkan. Sekalipun misalnya contoh lah Kang, ini kasarnya yang tadi yang Kang Ustadz bilang, kalau misalnya jin ini pada dasarnya dia mendekat ke kita karena mereka juga ingin ikut mendengarkan pengajian, sholat bareng, bahkan misalnya kasarnya itu pengen diimami. Itu sebagai seorang muslim dan gitu seperti apa tuh Kang kalau kayak gitu? Iya, gini, intinya kita tidak minta bantuan. Kalau kemudian mereka datang sendiri ada gitu ya. Walaupun biasanya mereka akan menjauh dari tempat komunitas manusia. Kalau manusia itu kalau ini jin yang baik ya, jin yang muslim ya. Misalnya itu pasti dia ada pun kalau tempat-tempat ibadah mungkin ada ikut sholat, tapi dia tidak akan merubah wujud atau kemudian karena kalau misalnya jadi kemudian ada makhluk gaib yang bisa tertangkap oleh kamera macam itu, dia butuh energi besar untuk kemudian bisa dohir, berubah dari gaib jadi dohir. Itu energinya walau alam, walaupun kita tidak tahu secara ilmu mengukur energinya seperti apa. Dan yang jelas bagi mereka kemudian untuk merubah bisa terlihat itu berat. Sehingga biasanya kalau jin kafir maka akan menjauh dari tempat-tempat yang di situ disebutkan nama-nama Allah ya di tempat ibadah. Tapi kalau jin muslim bisa ada di situ. Tapi karakter jin muslim itu dia tidak akan mengganggu. Nggak akan mengganggu gitu. Jadi kalau dia mengganggu berarti memang jin kafir. Oke. Ya, makasih Kang Ustadz. Insya Allah. Insya Allah yang penting kan kuatkan iman supaya kita tetap keyakinan bahwa pada dasarnya kan manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Betul. Jin itu dikendalikan oleh manusia. Harusnya. Ya, jadi jin itu justru mereka lah yang harus mengikuti aturan main manusia. Terutama pada saat kita bermunajat kepadanya kan gitu loh Kang. Betul. Jangan sampai kita balik karena kita minta sama dia. Waduh. Iya, itu kan berarti merendahkan dari sifat kafilah jadi khalifah ya. Ya khalifah jadi gitu. Rakyat. Iya jadi rakyat kurang lebih seperti itu Kang. Ya udah oke ya makasih. Ini kalau misalnya ada orang kemasukan terus dia minta macam-macam, kalau diikuti dia makin menjadi-jadi. Iya. Jadi ini cirinya kalau misalnya kita mau menyadarkan orang yang kena termasukkan jin ya, maka jangan ikuti keinginannya. Kalau diikuti keinginannya makin kuat dia, makin bisa mengendalikan. Gitu. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Kang Gugut ya. Ya, insya Allah. Nah, soalnya ada lagi pertanyaan dari ini nih Tante Yuni Ciputri. Kalau sakit hati gimana cara sembuhnya Ustadz? Karena sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gigi katanya ya. Oh gitu. Ini dari. Jadi iya. Silakan Ustadz. Nggak ada lagi. Suruh ngomong sendiri itu jangan pakai chat, serius nggak itu? Nggak serius, tukang kembang. Iya, ngomong sendiri terus kamera on ya. Tuh serius tuh. Jangan dibacain. Nggak ada sakit hati lebih. Iya. Sakit dari sakit gigi. Gimana cara mengobati sakit hati gitu ya? Iya. Jadi gini, sakit hati itu karena kita yang buat. Jadi sakit hati itu karena kita yang buat. Kenapa kita yang buat? Karena kita merespon setiap dari eksternal itu dengan respon yang menggunakan hawa nafsu kita. Kalau misalnya kita meresponnya dengan balik lagi ke Allah, disebutnya ikhlas ya, maka sakit itu tidak akan ada gitu. Makanya kunci kalau kita ingin mengobati sakit hati, kita memaafkan. Dan memaafkan itu salah satu kriteria penghuni surga. Ingat dalam surat Al Imran ayat 133, 134,
Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama orang yang biasa berbagi, baik dari keadaan lapang ataupun sempit. Berbagi apa saja, harta atau waktu atau ilmu atau tenaga dan seterusnya. Pokoknya dia yunfikuna. Infak itu dalam pengertian umum, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang pertama. Yang kedua, wal kadiminal ghaidha. Jadi calon penghuni surga itu yang biasa menahan marah. Karena kalau marah itu berasal dari syaitan, dari hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu berasal dari syaitan. Syaitan itu Allah ciptakan dari api. Api itu akan padam kalau dengan air. Maka kalau kemudian kita marah, ambil air wudhu. Ingat lagi zikir kepada Allah, maka kemudian kita akan reda marah. Jadi jangan ikuti kemarahan itu, karena kemarahan itu akan mendatangkan keburukan bagi kita. Jadi hati-hati ya, kalau kita marah diikuti maka kemudian jadi dendam. Dan kalau dendam itu jadi hasad, dan hasad itu menjadi berbahaya. Alaikum bil hasad, fainal hasada yaqulu hasanati kama taqulu narul fatoga. Hati-hati dengan hasud, dengan iri dengki, ya, dengan kedengkian, dendam gitu ya, dendam. Karena dendam itu akan memakan kebaikan, akan menghabiskan kebaikan, seperti hanya api memakan kayu bakar. Jadi akan menggerogoti kebaikan yang sudah kita lakukan, yang misalnya orang yang kita benci itu dia sudah melakukan kebaikan kepada kita, itu kan habis semua. Habis semua karena kita karena marah dipelihara kemudian jadi dendam. Nah, makanya calon penghuni surga itu wal kadiminal ghaidha, orang bisa mengendalikan marah. Wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan orang lain. Dan rupanya memaafkan itulah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan sakit hati. Jadi kalau kita kemudian sudah memaafkan suatu, jadi jangan kan tidak ada maaf bagimu. Kalau tidak ada maaf, berarti kita memposisikan tidak layak masuk surga. Ingat ya, kalau kita mengatakan tidak akan memaafkan kepadamu, kepada siapapun, itu berarti kita mengharamkan diri kita menjadi penghuni surga. Itu serius banget. Karena dalam surga itu ada hanya al afina anin nas. Orang yang memaafkan orang lain. Orang itu berbuat salah bisa jadi, iya, sama kita juga sering berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah yang minta maaf, atau sebaik-baiknya orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi jangan berbalas pantun. Jadi orang yang berbuat salah ke kita pun merespon dengan kesalahan juga. Akhirnya kemudian kita sama-sama celaka. Maka obat yang paling mujarab untuk sakit hati memaafkan. Jadi dengan wal afina anis, kenapa kita afinas? Karena supaya saya jadi penghuni surga. Karena redaksinya ya, jadi uji kompetensi ya, kriteria atau kompetensi menjadi penghuni surga itu langsung disebutkan oleh Allah. Surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disebutkan rinciannya, siapa orang bertakwa itu? Yang biasa berbagi dalam keadaan lapang dan sempit, orang yang menahan marah, orang yang memaafkan orang lain, dan orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru lidzunubi. Kemudian lanjutannya, apabila telah terlanjur berbuat salah, berbuat zalim, ya, berbuat maksiat, maka kemudian dia minta ampun kepada Allah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dari dosa itu selain Allah? Jadi maka dari itu tadi obatnya, kalau ditanya bagaimana cara mengobati sakit hati, jangan kita membuat penyakit sendiri, yaitu merespon setiap keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita respon juga dengan keburukan, maka kita akan jadi sakit hati. Tetapi kalau kita merespon dengan kebaikan, dengan memaafkan, legowo gitu, dengan sabar, kemudian kita memaafkan, kemudian dianggap gak ada masalah gitu, maka penyakit itu akan hilang. Ada sebuah ilustrasi, mungkin saya pernah nyampaikan, ada seorang pemuda, dia diputus cintanya, ditolak gitu ya, dia kemudian sakit hati. Kemudian dia konsultasi dengan seorang yang bijak. Ya, saya punya ini masalah, jadi saya udah kayaknya dunia ini saya sempit, sakit banget gitu ya, dan ditolak cintanya atau diputuskan ya. Kemudian orang ini saya ini dengan bijak, dia ambil segelas air ya, air putih, kemudian dibuka saset jamu, kemudian dicampurkan ke situ, kemudian dicampur masuk diminum. Gimana rasanya nak? Ya, pahit sekali. Oh itu pahit ya. Kita jalan-jalan lah. Kemudian ke samping itu benar ada kolam yang kemudian airnya jernih banget itu kan, satu kolam itu. Kemudian satu saset itu
ditaburkan ke kolam itu, kemudian disuruh dicampur, ambil 1 gelas, minum. Gimana? Dia bilang seger, ya enggak. Tadi itu kan saset sudah ke situ kan jamunya. Ya tapi tidak ngaruh. Oh ternyata masalahmu itu kaitannya dengan hati. Jadi hatimu, bukan karena saset jamunya itu. Jadi satu saset jamu kalau hatimu segelas air, jadi masalah berat pahit bagimu. Tapi begitu hatimu volumenya sekolam, 11 kolam, ternyata satu saset jamu ini tidak ngaruh apapun. Jadi ada cicak di kamar mandi bisa jadi masalah. Apalagi kalau tikus di dalam kamar mandi jadi masalah. Tetapi walaupun misalnya di ruang walaupun mungkin ada harimau, tapi di lapangan terbuka ternyata kita santai-santai saja. Kenapa? Karena hati kita tidak seperti kamar mandi, hati kita seluas lapangan. Jadi intinya kaitan dengan sakit itu kita memanage hati kita dulu. Insya Allah. Kalau kita bisa manage hati kita, insya Allah sakit hati akan hilang, memaafkan sangat mudah, kemudian bahkan mencintai orang yang bisa jadi pernah berlaku zalim pada kita, itu bisa dilakukan. Dan contohnya Rasulullah. Bayangkan Rasulullah itu dizolimi luar biasa. 13 tahun lamanya di Mekah, beliau itu dizolimi oleh orang-orang Quraisy. Diusir, dibaikot, macam-macam, bahkan diancam mau dibunuh kan. Tetapi begitu futuh Mekah, begitu Mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah, kemudian Rasulullah kumpulkan semua penduduk Mekah, kemudian Rasulullah mengatakan, hari ini aku maafkan semua kesalahan. Beres. Semuanya beres. Nggak ada dendam sama sekali. Dan hanya 15 hari setelah itu dibawa tuh tentara Quraisy itu dibawa oleh Rasulullah untuk memerangi daerah penghuni Hunain. Jadi ikut jadi tentara beliau gitu, yang tadinya musuh menjadi pasukan beliau, di bawah kendali beliau. Luar biasa. Dan contoh kita yang terbaik adalah baginda Rasul. Dan Rasulullah itu ke Hindun pun yang kejam kepada pamannya, itu beliau bukan dendam ketika beliau tidak menolehkan muka ketika berjumpa dengan Hindun, bukan karena beliau masih dendam, tidak. Karena ketika melihat wajah Hindun, beliau ingat kepada pamannya yang dibunuh oleh budaknya Hindun, dan kemudian dibelek dadanya, kemudian diambil hatinya. Itu yang berkali beliau memalingkan muka, itu bukan karena benci, tapi beliau sudah memaafkan. Dan ternyata musuh-musuh beliau tadinya itu kemudian menjadi orang-orang yang mencintai beliau, dan Rasul pun mencintai mereka. Seperti Khalid bin Walid, entah panglima perang yang pernah mengalahkan Rasul dalam perang Uhud, kemudian menjadi panglima perang beliau. Itu di akhir hayat beliau, panglimanya adalah Khalid bin Walid, dan seterusnya. Jadi contoh terbaik orang yang bisa memaafkan orang lain adalah baginda Rasulullah SAW. Dan siapa contoh kita yang paling baik selain Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi resepnya saya menyitir, saya mencoba untuk melatih diri, karena ya tadi, karena Rasulullah yang contohnya gitu ya. Itu resepnya Mbak Yuni, insya Allah. Oke, Ustadz, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Kalau enggak, tadi saya mau nanya sedikit Ustadz. Tadi kan ada sedikit dibahas mengenai dizalimi. Nah, kalau kita lihat kan, wah Rasulullah luar biasa itu kan, dizalimi tapi malah membalikan dengan memberikan maaf dan kasih sayang ya. Cuma kan zaman sekarang ini Ustadz, zalim itu dianggap privilege kita untuk balik marah, karena kan katanya kalau orang yang dizalimi doanya katanya terkabul. Jadi kayaknya merasa jadi benar kalau ada rasa terzalimi. Malah kadang-kadang kriteria terzalimi itu kadang-kadang subjektif gitu loh. Buat orang lain tidak terzalimi, buat dia terzalimi. Jangan-jangan sama nih tadi yang dibilang oleh Yuni ya, hanya sekedar sakit hati ya, sakit hati versi yang bersangkutan ini akhirnya ini gitu loh ya, merasa terzalimi. Nah itu bagaimana tuh kiat-kiatnya Ustadz nih? Yang jadi hati-hati doa orang yang terzalimi itu peringatannya untuk kita, untuk kalau kita mau berbuat zalim hati-hati. Tapi bukan berarti kita suruh ketika kita didolimi, kita suruh berbuat balik dolim lagi. Karena gini, kalau orang lain berbuat jahat ke kita, bukan berarti kita boleh berbuat jahat kepada dia. Gitu. Jadi kalau orang lain berbuat jahat ke kita berbuat jahat kepada dia, balas jahat juga, ya artinya kita ini sama. Sama dengan orang jahat ini, gitu kan? Iya kan? Orang lain menyakiti kita balik menyakiti dia, kan berarti sama. Kita juga orang tidak baik juga kan gitu ya.
Kan manusiawi, iya manusiawi, tapi kan Rasulullah nyuruhnya khadiminal goedo. Ini Allah bukan Rasul ya. Ini ayat Al-Qur'an, surat Al-Imran ya, ayat 134, 133, 134 kan. Ini asli dari Allah kan gitu. Dan Allah yang menyediakan surga kan. Jadi kalau kita ingin menjadi penghuni surga, memang khadiminal goedo al-afina alinas. Dua kata kunci ini ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita bisa menahan marah dan kita bisa memaafkan. Karena kalau itu tidak, berarti kita tidak masuk dalam kriteria calon penghuni surga. Intinya seperti itu aja sebenarnya. Baik. Jangan sampai pembenaran bahwa kemudian kan saya marah wajar dong, kan dia yang salah. Dan saya tidak memaafkan wajar dong, kan dia yang duluan, dia harusnya minta maaf, bukan saya dong. Nah, kalau itu yang dilakukan berarti memang dia tidak layak jadi penghuni surga. Karena yang layak jadi penghuni surga itu yang khadiminal goedo wal afina aninas, yang menahan marah dan kemudian bisa memaafkan orang lain. Gitu. Ya terserah kita artinya kan. Kita mau jadi apa nih? Jangan sampai pembenaran sebenarnya kita juga sama dengan orang, cuma didahulukan saja, didahului orang lain jahat ke kita, maka kita balas jahat. Kalau seandainya kita yang bisa kesempatan, bisa jadi jahatnya kita dulu, yang zolim itu kita dulu, kemudian dia zolimi gitu. Jadi orang merasa zolim, begitu dia berkuasa, ternyata dia juga pelaku zolim juga kan. Baik. Orang berteriak-teriak dulu merasa didolimi, begitu dia berkuasa dia jadi orang zolim kan gitu. ketika naik BBM gitu sampai nangis-nangis karena didolimi kan gitu ya. Begitu dia berkuasa dia malah yang naikkan kan gitu. Saya nggak kenal tuh, yang kenal Ustadz tuh orangnya ya. Iya pokoknya gitulah. Jadi jangan sampai kita berteriak-teriak karena seakan-akan kita terdolimi, padahal kita pun cuma tidak punya kesempatan saja, bisa lebih zolim dari yang kita dinilai orang zolim. Satu lagi Ustadz, mudah-mudahan Ustadz belum belum letih menjawab. Tadi Ustadz ini ada Om Hakim lagi, tapi saya dulu lah kalau Om Hakim bisa suruh. Saya mau tadi sempat disinggung mengenai ruqyah mandiri. Nah, ini kisah nyata ya teman-teman ya. Saya dulu pernah gatal-gatal Ustadz. Tahu-tahu udah dibawa ke dokter profesor di Pondok Indah rumah sakit, tidak sembuh. Dibawa ke ahli paling jago di mana Cideng, tidak sembuh. Terus saya kan dulu sering ngadu, masih zamannya masih ini ya, beberapa tahun yang lalu, tapi sudah sendiri Ustadz, sudah sendiri waktu itu. Terus ngadu ke mak saya, mama saya. Mak saya bilang, kamu ini dibikin orang nih, ini disihir nih. Nah, hubungan sama ruqyah mandiri, mak saya tuh suka tahajud. Iya. Nanti beliau bilang nanti kamu tak tahajudin katanya. Ya rupanya alhamdulillah sembuh gitu loh. Nah terkait sekarang kita sudah sepuh ini, memang dibiasakan tahajud Ustadz. Jadi mudah-mudahan mungkin Ustadz coba yakinkan juga ini apa betul tahajud itu juga bisa menangkal ya. Satu tahajud. Yang kedua saya juga mulai belajar sering-sering membaca ayat kursi. Malah ada pahalanya sangat bagus kalau di setiap fardu, apapun sholat fardunya tidak harus subuh, bacalah ayat kursi. Kemudian saya pulang kerja Ustadz, itu diingatkan sama istri, lagi starter mobil ayat kursi dan Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian mau tidur ya. Mau tidur ayat kursi sama trikul ya. Trikul itu saya sih sederhana aja, insya Allah itu menjadi ruqyah mandiri, bukan hanya menyembuhkan tapi membentengi, mempertahankan. Hari-hari ini kan memang kesyirikan dengan memberikan sihir itu kadang-kadang juga percaya nggak percaya juga ada gitu ya Ustadz ya. Betul. Sebelum nanti kita mempersilakan Om Hakim nanti setelah saya. Iya. Jadi tadi sholat tahajud kan kalau kita renungkan tuh, sholat tahajud itu kan merefresh iman kita. Ingat doa sholat tahajud tuh ya. Walakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was saatu haq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma. Jadi itu semua redaksi untuk merefresh keimanan kita. Jadi menggantungkan hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah. Jadi apalagi kalau ditambah misalnya tadi kata
surat At-Taubah ayat terakhir ya, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, aku bertawakal hanya kepadanya. Dialah penggenggam, pengatur arsy yang agung. Dan atau hasbunallah wa ni'mal wakil, semua atau tadi kata-kata itu harus dari hati dan dari keyakinan. Ya termasuk tadi doa sholat tahajud itu ungkapan hati kita. Sehingga orang yang tahajud itu sebenarnya orang merefresh keimanannya sehingga hanya kepada Allah saja menggantungkan. Maka itulah ruqyat yang sebenarnya atau ruqyah yang sebenarnya. Jadi termasuk bacaan-bacaan yang tadi misalnya udah biasa baca, itu adalah ruqyah karena harus tahu juga maknanya. Ayat kursi itu ayat akidah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Ya. Jadi itu semua lahu ma fis samawati wa fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyyul azim. Itu semua ayat-ayat akidah dan harus direnungkan. Jadi Abu Hurairah itu diajarin ayat kursi oleh jin. Dan kata jin, kalau engkau baca ayat ini, jin takut kepadamu, pada yang ngajarnya jin. Gitu. Jadi jin itu tidak takut kepada bacaannya, tetapi kepada yang membacanya. Yang baca itu yang memahaminya. Maka dari itu tadi ruqyah mandiri artinya kita baca ayat-ayat akidah, kapan saja kita lakukan, apalagi kalau begitu tidur, kan di tidur itu kita tanpa lagi pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas minimalnya atau ayat kursi sama Fatihah. Atau tadi misalnya doa-doa seperti doa ketika bangun tidur juga kita doanya doa salat tahajud. Apalagi kemudian dibiasakan dengan salat tahajud. Jadi insya Allah salat tahajud, salat hajat termasuk salat hajat. Dulu bapak saya ngajarin salat hajat. Atau kita minta pertolongan pada Allah, kita misalnya ingin disembuhkan, kita salat hajat, kemudian baca tadi ruqyah mandiri itu, insya Allah dengan pertolongan Allah, karena hanya Allah lah yang kuasa untuk itu semua. Maka kita bisa menjaga diri. Walau alam bisawab. Ya itu yang harus kita lakukan. Silakan the last one, Ustadz Hakim. Masya Allah. Silakan. Di mute nggak? Enggak, tapi suaranya kok belum keluar. Apa belum bersuara nih Ustadz nih? Om Hakim nih. Silakan. Tapi suaranya nggak terdengar ini. masih lihat-lihat. Ya, silakan. Oh, nggak kedengaran suaranya. Kedengaran suaranya. Pakai mic-nya kali. Ada apa nih? Atau volumenya dari situ. Oh, mungkin volumenya coba dikencengin volumenya atau gimana? Udah semua ya. Ini itu kedengar. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari beberapa pinta Allah dari nggak jelas. Halo? Iya, agak kayak di akuarium suaranya. Sekarang bisa. Halo, tes. Masih dia kayak di akuarium. Gimana ya? Ya udahlah. Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak apa-apa. Pakai apa? Pakai handphone atau pakai itu laptop? Kayaknya handphone apa ini ya, laptop ya? Oh, laptop suka bermasalah. Kalau mau pakai handphone ditunggu, tapi harus cepat. Nggak usah. Ya udah nggak apa, di pending aja. Pending aja ya. Iya. Di pending aja boleh kok. Ustadz Sam asik aja pekan depan kalau mau diulang ya untuk bertanya ya. Cuman minggu depan saya tuh mau izin udah. Jadi Aduh. dikasih tahu ke teman-teman. Ada acara. Malam Kamis minggu depan itu ada permintaan dari sahabat saya di Sukabumi. Jadi saya suruh nginep di sana karena ada acara. Silakan Ustadz. Jadi saya nanti minta izin untuk satu hari ya, Kamis depan saja minta izinnya. Iya. Nanti kesana. Tapi itu ada yang lagi raise hand tuh, Agung nih, Tetra Agung. Kita kasih waktu.
Iya, sambil memperbaiki Pak Hakim nanti belakangan. Nggak, Ya, benar. coba Silakan. Om Tetra, Om Agung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Nil mau nanya ini Pak. Ya, silakan, silakan. Saya itu punya teman, punya anak indigo Pak Ustadz. Nah, indigo ini lebih ke bawaan atau ketempelan, ya, atau takdir, atau kesehatan mental gitu ya. Terus sikap kita menyikapinya sebagai Muslim itu gimana ya Pak Ustadz ya? Iya, Makasih. Jadi bisa kalau kita telusuri misalnya karena ini ada gangguan misalnya apakah secara fisik. Pertama yang mungkin kita usahakan adalah kita konsultasi dengan yang ahli untuk kaitannya dengan fisik ya, artinya dokter ya. Kemudian kalau ternyata ini non medis, artinya tidak ada gangguan secara tubuh ya, ada gangguan, maka kemudian mungkin itu kan non medis. Non medis itu bisa karena orang yang berbuat tidak baik keberlangsungan artinya memang dimasukin gitu ya, atau orang jahat, atau memang ada jin yang memang dia bukan disuruh tetapi dia memang mendampinginya ya, tetapi kemudian berdampaknya negatif. Karena kalau yang kaitannya dengan hal-hal yang gaib gitu ya, kalau kita tidak benar mensikapinya jadi kemudian jadi musyrik. Jadi karena nih anak indigo ini bisa meramal, bisa memprediksi, padahal itu ramalan itu nggak ada. Artinya sesuatu yang akan terjadi itu jangankan manusia biasa, apalagi misalnya mohon maaf tidak normal sebagaimana yang lain, Rasul pun tidak bisa meramal apa yang akan terjadi gitu. Apa terjadi. Jadi kalau itu kemudian malah jadi negatif gitu ya, mensikapinya ini jadi masalah. Tetapi kalau kita ini ternyata ini ada yang mengganggu. Jadi bukan fisik misalnya, bukan medis, itu tidak jadi non medis, berarti ada yang ganggu, maka kemudian kita posisikan sebagai orang yang ada gangguan, artinya kita upayakan seperti tadi, bagaimana bisa diruqyah, kemudian supaya nanti yang mengendalikan dia itu bisa hilang lah gitu, artinya dia bisa berpikir, bisa bersikap dengan cara berpikir sendiri. Walaupun kalau itu memang ternyata kaitan dengan fisik, ini kan susah karena ada gangguan misalnya di beberapa saraf atau di fungsi-fungsi misalnya otak dan seterusnya, itu kan agak susah. Karena kalau memang itu yang rusaknya fisiknya ya tentunya ahlinya kan dokter sebenarnya. Tetapi kalau seandainya karena makhluk gaib ya kita berupaya, dan itu yang berupayakan adalah kan ini orang tuanya. Jadi orang tuanya yang berupaya jangan sampai salah penanganan. Kalau medis kemudian pengobatan non medis juga salah. Nah, sedangkan non medis kalau dengan diobati dengan medis juga kan keliru. Karena kalau misalnya diitukan dengan medis kemudian dikasih obat, artinya kemudian nanti fungsi-fungsi organ tubuh yang lain yang terganggu. Karena harusnya pengobatannya non medis tapi kemudian dipakai medis. Seringkali karena salah deteksi dari awal kemudian salah penanganan, berdampaknya jadi negatif. Jadi makanya yang pertama kalau yang indigo seperti ini atau yang ada kelainan ini, mungkin konsultasikan dulu dengan dokter ya yang mengerti tentang itu. Kemudian kalau ternyata itu non medis, maka kita berusaha untuk kembalikan kepada Allah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan ruqyah. Ruqyah itu berdoa sebenarnya dengan wiridan atau dzikir atau sholat atau puasa, yang intinya kita ingin menggantungkan kepada Allah, memohon kepada Allah agar dia dijadikan normal lagi gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Selebihnya itu bisa jadi itu bagian dari ujian, karena sakit atau misalnya cacat, misalnya ada anggota keluarga kita, bisa jadi itu sebagai sumber pahala, sumber kebaikan bagi kita. Cuman cara sudut pandang kita biasanya menurut ideal, menurut kita, baik menurut kita. Sedangkan Allah itu bisa menyampaikan sesuatu yang baik yang mungkin kita melihatnya itu tidak baik, padahal itu baik. Makanya Allah menyatakan asa antuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antukriha syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi bisa jadi kalian itu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, bisa kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan engkau tidak tahu.
Jadi oleh karena itu yang paling baik tentunya kalau ternyata tidak sembuh-sembuh gitu atau ternyata tetap gangguan itu. Nah, kalau kita memposisikan sebagai orang yang sabar menghadapi itu, insya Allah menjadi kebaikan, menjadi keberkahan. Jadi banyak ya kasus yang ketidaknormalan itu ternyata memberikan keberkahan hidup yang ini, yang luar biasa gitu ya. Dan itu keikhlasan, keriduan itu terhadap atau qanaah ya terhadap pemberian Allah itu kata kuncinya, sehingga semua yang dinilai negatif bisa jadi positif. Makanya Rasulullah mengatakan ajaban di amir mukmin, inna kullaha khairan laisa li ahadin illa mu'minin. Jadi Rasul mengatakan sangat menakjubkan urusan orang beriman itu semuanya kula amri ya, setiap perkaranya itu baik. Tidak terjadi kecuali mukmin saja. Idza asabatum syarra fasyakara. Kalau dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa idza asabatum dharra fasabar. Kalau dia mendapatkan musibah, keburukan, dia sabar, itu juga baik baginya. Jadi itu cara mensikapinya. Mudah-mudahan anak indigo ini itu justru memberikan keberkahan. Tapi kalau seandainya memang itu sakit yang bisa diobati secara medis, maka kita berusaha untuk ikhtiar mengobati secara medis sebagian dari ibadah, dari perbuatan sunnah. Tapi kalau misalnya non medis ya kita berusaha ikhtiar dengan cara bagaimana Rasulullah dulu ketika menyembuhkan orang yang terganggu karena gangguan tadi tukang sihir atau ain ya, ain itu karena kedengkian, kebencian gitu dan seterusnya. Walau bisawab, mudah-mudahan Amin. Atur nuwun, Pak Ustaz. Nah, itu suaranya ada keluar suaranya. Bisa. Kalau bisa Anda lanjut. Wah, Boleh. biasa ini. Pakai ini jadinya headset. Mantap. Itu kompensasi Ustadz pekan minggu depan beda. Kalau ketemu di masjid nggak akan lama kayak gini. Wah, ya Allah. Silakan Pak Hakim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dua kalimat ini sama-sama baik. Minta maaf dan memaafkan. Tapi yang Anda perhatikan dari tadi redaksinya dari misalnya fa'fu anhum wasabirhum, terus tadi apa namanya? Wa'afina anin nas gitu kan. Bahasanya itu bukan minta maaf lah kalian, tapi maafkanlah. Kan begitu ya? Betul. Artinya memang Anda nggak menemukan redaksi bahwa kita itu diwajibkan minta maaf ke orang, tapi diwajibkan memaafkan. Artinya perbedaannya apa Ustaz tuh? Kita maafkan kayaknya kita plong banget gitu. Kalau kita minta maaf belum tentu, kayaknya masih ada unek-unek. Iya. Jadi memaafkan itu artinya kita sebenarnya bisa merespon tidak memaafkan. Artinya pada posisi ketika orang lain berbuat salah ke kita, ketika orang lain berbuat zalim pada kita, maka sifat calon penghuni surga itu wal afina anin. Jadi memaafkan. Jadi padahal bukan dia pelaku zalim kemudian diminta maaf, enggak. Karena itu belum menjadi klasifikasi calon penghuni surga kalau orang biasa zalim, dan Allah la yuhibbudz dzalimin. Allah tidak suka orang zalim gitu ya. Dan kalau dia merasa zalim ya memang tidak disuruh pun ya harusnya kalau dia memang dia bertobat dia minta maaf. Karena hak adami itu ya kalau kita bermasalah hak adami kita akan diampuni oleh Allah kalau yang bersangkutan memaafkannya, kan gitu ya. Artinya itu tidak diperintahkan pun memang harusnya sebagai orang yang pengen masuk surga ya harus minta maaf kalau dia salah gitu. Kan aneh ada orang bersalah malah dia yang tidak mau memaafkan, kan aneh. Dia yang salah, kenapa kok orang yang dizolimi suruh minta maaf, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi artinya memang ini redaksinya untuk orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang dijahatin gitu, orang-orang yang disakiti, dan dia pengen jadi penghuni surga, maka salah satu karakternya adalah wal afin aninas, maafin aja orang lain. Dan itu obat mujarab untuk hilangnya sakit hati. Karena kalau sudah memaafkan, tapi kan itu belum memaafkan. Masih ada ganjalan, berarti belum selesai memaafkannya gitu loh. Jadi kalau orang memaafkan wal afin aninas itu harus plong bersihkan. Udah, nggak ingat-ingat lagi. Jadi masalah manusia itu biasanya gini,
Kalau kesalahan orang lain itu diingat, tapi kalau kesalahan diri enggak. Kebaikan diri sendiri diingat terus, tapi kebaikan orang lain enggak pernah. Itu jadi masalah. Harusnya kan kebalik. Kesalahan orang lain itu dilupakan, kebaikan kita lupakan. Sebenarnya kebaikan orang lain kita ingat, kebaikan kita lupakan. Kan harusnya gitu. Itu insya Allah akan sip itu jadi penghuni surga. Cuman masalahnya kita ini kadang-kadang nggak serius pengen masuk surganya. Dan mengatakan, ya sabar kan ada batasnya. Ikhlas, tapi gimana dong? Kan kita manusia biasa. Memang kata siapa manusia istimewa? Kita ini manusia biasa. Kita ini ya memang tidak luput dari salah dan hilaf. Maka kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita maafkan saja. Karena kita orang yang ingin masuk surga kan gitu. Jadi ini semuanya manusiawi semua. Cuman kadang-kadang hawa nafsu kita yang lebih dominan. Enak aja situ yang salah, kenapa gue harus maafin? Kan gitu kata hawa nafsunya kan. Karena memang hawa nafsu itu namanya setan. La tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwun. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu langkah hawa nafsu. Ya. Bahkan kalau ini balas aja sepuasnya. Karena membalas kedoliman dengan kedoliman lagi itu bagian dari ibadah. Gak dari mana ceritanya? Nggak ada. Nggak ada kemudian kita membalas kezaliman dengan kezaliman lagi, itu ibadah, nggak ada. Yang ada itu kita afina anin nas. Afina, memaafkan orang. Kan gitu, memaafkan orang. Itu aja gitu. Kalau misalnya kita belum habis juga nih, belum itu masih mendendam, itu harus terus mengupayakan bahwa kita ini calon penghuni surga. Calon penghuni surga itu tidak boleh dendam, harus memaafkan. Harus memaafkan gitu ya. Jadi kalau itu terus kita wiridkan tuh harus memaafkan, insya Allah menjadi kebiasaan kita. Jangankan orang minta maaf, enggak minta maaf pun udah maafkan. Apalagi orang meminta. Yang jadi masalah meminta maaf saja nggak ngasih, apalagi kalau minta duit. Ya kan? Minta maaf doang, cuma iya maafin udah selesai kan. Apalagi kalau minta duit, ya minta maaf doang. Dia sudah salah, saya bersalah nih, minta maaf ya, ya maaf. Itu kalau ingin jadi penghuni surga. Jadi intinya sih balik lagi ke kita. Makanya tadi redaksinya wal afinas, bukan minta maaf, bukan. Kalau minta maaf itu kalau kita yang salah, kita yang dolim, ya memang harus. Kalau kita salah, kita dolim, tidak diperintahkan, itu memang normalnya harus minta maaf. Kalau dia berbuat salah malah dia yang tidak minta maaf, ya memang boro-boro jadi kelayakan menjadi penghuni surga. Itu mah udah belemen api neraka lah. Orang berbuat salah malah dia tidak mau minta maaf. Malah kan mengharamkan, kemudian dia malah ngajak orang lain. Dolimnya jadi rombongan gitu ya, yang teman. Jadi semakin dolim saja. Maka nanti yang seperti ini sulit. Allah tidak akan mengampuni orang-orang berlaku zalim. Allah tidak menyukai orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang yang arogan, orang yang kejam dan seterusnya ya. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi redaksi itu wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin itu artinya objeknya ada. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk orang lain. Jadi muhsin itu kalau baik sendiri namanya hasan. Hasan itu orang baik untuk dirinya. Tapi kalau muhsin berbuat baik untuk orang lain, berbagi kebaikan untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Itu mudah-mudahan kita kalau kita berbuat salah, udah minta maaf. Dan kalau kita minta maaf tidak akan jatuh harga diri, tidak akan jatuh martabat, tidak akan jatuh gengsi ya. Akan tetap mulia, akan terhormat gitu. Kalau kita salah minta maaf gitu kan. Kalau kepada manusia, kepada Allah ya jelas minta ampun. Kalau kita salah kepada Allah minta ampun. Kalau salah kepada manusia minta maaf. Kemudian kalau memaafkan itulah keistimewaan. Dia harusnya membalas keburukan dan keburukan. Dia boleh kemudian mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat dolim padanya, tapi dia justru sebaliknya. Malah dia berbalik dengan kebaikan. Orang lain berbuat salah pada kita maafkan. Walaupun dia tidak minta maaf, kita maafkan. Itu istimewa banget dan luar biasa. Karena memang surga itu mahal. Mahal karena mengorbankan, mengendalikan hawa nafsu itu berat. Banyak orang ya bisa ibadah hebat, ibadah mahdoh maksudnya. Tapi begitu disuruh ikhlas, begitu disuruh sabar, kalah dia, nggak bisa. Dan itu banyak. Begitu suruh tawadu susah ya.
dia pinter, ilmunya luar biasa, tapi suruh tawadu dengan ilmunya susah, karena justru mendorong dia sombong. Itu juga ada. Jadi luar biasa setan itu, hawa nafsu itu luar biasa. Jadi makanya waspadalah dengan dengan godaan setan ya, hawa nafsu. Walau alam bisawab, karena sudah jam. Masya Allah, tabarakallah. Makasih. Dan apa yang kita bahas ada Makasih Ustadz. Silakan ditutup Ustadz. Ya. Baik, mudah-mudahan ya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau sakit kita doakan mudah-mudahan disembuhkan ya. Amin. Dan mudah-mudahan kalau kita diberikan musibah oleh Allah, dijadikan sebagai pembersih dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau kita Allah memberikan kesehatan, kemudahan, mudah-mudahan dijadikan untuk alat taqarrub, semakin syukur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa turina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hassil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifa'u la yughadiru saqaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin minggu depan ya, tanggal 9. Oke, siap. Agustus ya. Ya. Mohon maaf minggu depan minta izin ya. Ya, tidak semuanya. apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ustaz, jazakumullah khairan. Terima kasih semuanya.